Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Yulianto, SPD MSI, dan Bapak Ahmad Sehabudin, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Syariah. Tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu wajib nih kita ta'arufan dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Rifatul Maula dengan NIM 71014190103 dari kelompok 9 Ekonomi Syariah, dan saya juga akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 9. Baik, langsung saja kita bahas materi kelompok 9, yaitu tentang konsep dan fungsi kebijakan fiskal pada ekonomi Islam. Mohon disimak ya. Kebijakan fiskal itu apa sih? Kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi atau untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal konvensional. Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sangat kompleks, yaitu agar tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Jadi, kebijakan fiskal ini mempunyai tujuan dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan mendapatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Selanjutnya, fungsi dari sektor kebijakan fiskal menurut Islam. Yang pertama yaitu pemeliharaan terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika dilakukan. Macam dasar kebijakan fiskal. Ada 4 macam dasar kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Yang pertama, functional finance atau pembiayaan fungsional merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, the managed budget approach atau pengelolaan anggaran merupakan kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai kestabilan ekonomi. Yang ketiga, stabilizing budget atau stabilisasi anggaran otomatis merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Lalu yang keempat, balanced budget approach atau anggaran belanja seimbang merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besarnya dengan penerimaan yang disesuaikan dengan keadaan. Bentuk kebijakan fiskal. Ada 2 bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, penstabil otomatik, dan yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal otomatis merupakan bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku sekarang dan secara otomatis cenderung dapat menimbulkan terjadinya kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Penstabilan otomatik merupakan kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa melakukan perubahan kebijakan yang disengaja. Instrumen kebijakan fiskal otomatis biasanya dilakukan dengan perpajakan yang bersifat progresif, proporsional, dan sistem asuransi pengangguran. Instrumen perpajakan secara progresif akan mampu mengurangi gejolak naik turunnya kegiatan perekonomian dari waktu ke waktu secara otomatis. Ketika kegiatan ekonomi sedang mengalami resesi, maka pajak yang dipungut dari masyarakat akan mengalami penurunan karena pendapatan masyarakat juga turun. Sebaliknya, ketika kegiatan ekonomi sedang meningkat, kesempatan kerja naik, kemakmuran dan kesejahteraan juga naik, maka penerimaan pajak dari masyarakat juga akan naik. Asuransi pengangguran atau asuransi jaminan sosial merupakan salah satu jenis penstabil otomatis. Diketahui bahwa asuransi pengangguran dan jaminan sosial merupakan program yang dapat mengurangi besarnya gejolak naik turunnya pendapatan nasional yang berlaku jangka panjang. Kebijakan otomatis memiliki kemampuan yang terbatas dalam menciptakan kestabilan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan ekonomi dengan inflasi tinggi, kestabil ekonomi tidak lagi mampu mengatasi masalah inflasi tersebut. Ketika terjadi pengangguran yang tinggi, maka kebijakan otomatis tidak lagi mampu berperan sebagai kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran. Kebijakan otomatis ini hanya mampu sebatas mengurangi besarnya dampak keseriusan yang ditimbulkannya. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner adalah tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang pengeluaran pemerintah atau penerimaan pajak yang secara khusus dapat merubah sistem yang ada.
Dalam kebijakan ini, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang dapat mengubah pengeluaran negara atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai ialah mengurangi gejolak atau naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan bertujuan untuk menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi dengan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dengan tidak menghadapi masalah inflasi, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebijakan pemerintah yang bersifat diskresioner ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama kebijakan fiskal mengembang atau expansionary fiscal policy dan kebijakan fiskal kontraksi atau mengecil atau contradictionary fiscal policy. Kebijakan fiskal mengembang merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menambah pengeluaran negara sehingga memperbesar kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional. Kebijakan ini sering diambil ketika perekonomian sedang menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat investasi yang rendah. Sedangkan kebijakan fiskal kontraksi merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sehingga kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional berkurang. Kebijakan kontraksi umumnya diambil pemerintah ketika perekonomian negara sedang mengalami masa inflasi yang tinggi dan defisit neraca pembayaran yang besar. Selanjutnya yaitu sistem pajak. Pajak dipungut berdasarkan besar penghasilan yang diperoleh oleh individu maupun perusahaan. Apabila semakin besar pendapatan didapat, maka semakin besar pula pajak yang akan dipungut. Menurut teori, kebijakan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kebijakan anggaran pembiayaan fungsional. Nah, kebijakan ini yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua yaitu kebijakan pengelolaan anggaran. Nah, kebijakan ini mengatur tentang pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan stabilitas anggaran otomatis. Nah, kebijakan ini mengelola pengeluaran pemerintah dengan melihat biaya dan manfaat dari berbagai program. Kebijakan fiskal menurut perbandingan jumlah penerimaan dengan pengeluaran terdiri dari 4. Yang pertama ada kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang merupakan sebuah kebijakan anggaran yang menyusun jumlah pengeluaran besar sama dengan jumlah penerimaan. Hal tersebut berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang diperoleh, sehingga negara tidak perlu melakukan pinjaman, baik melakukan pinjaman dari dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri. Namun, dalam masa depresi atau terjadinya kelesuan ekonomi, disarankan negara tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena dapat mengakibatkan keadaan ekonomi yang semakin buruk. Hal ini karena ketika terjadi depresi, pendapatan negara jumlahnya sangat rendah. Hal ini mengharuskan negara untuk mendapat pinjaman dan yang fungsinya untuk memperbaiki perekonomian. Yang kedua ada kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus merupakan kebijakan anggaran dengan cara menyusun jumlah pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penerimaan. Kebijakan anggaran surplus lazimnya dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi secara singkat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Dengan memperkecil jumlah pengeluaran atau belanja negara, diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak mengalami peningkatan yang drastis. Jika permintaan terhadap barang atau jasa tidak mengalami peningkatan yang drastis, maka harga barang dan jasa tidak akan mengalami kenaikan harga yang tinggi. Dengan demikian, inflasi dapat dicegah. Yang ketiga ada kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit merupakan kebijakan anggaran yang dilakukan dengan cara menyusun jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan jumlah penerimaan. Karena jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan jumlah penerimaan, maka menyebabkan negara mengalami defisit anggaran atau kekurangan anggaran. Lazimnya, kebijakan anggaran defisit digunakan pemerintah untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau untuk mengatasi kondisi depresi atau biasa yang disebut dengan kelesuan ekonomi suatu negara. Yang terakhir ada kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis merupakan suatu kebijakan anggaran yang dilakukan dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar jumlah penerimaan dan pengeluaran negara tersebut. Anggaran yang bersifat dinamis diperlukan hal ini karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai oleh negara yang membutuhkan dana lebih besar. Next ada instrumen fiskal dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada zakat. Fungsi zakat yaitu sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Manfaat dalam mendistribusikan zakat adalah untuk meningkatkan pembentukan modal dalam perekonomian yang sedang dijalankan.
dengan akses pada pekerjaan yang lebih besar dan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat miskin, namun bukan pada kepuasan pribadi semata. Yang kedua, ada pajak. Pajak merupakan suatu sumber pendapatan utama yang masih mendominasi sumber penerimaan di banyak negara. Karena suatu negara berpedoman atau bersumber pendapatan utama berasal dari pajak. Jadi di sini peran pajak sangat mendominasi dalam pergerakan atau pendapatan ekonomi negara di suatu negara tersebut. Yang ketiga, ada wakaf. Wakaf dapat diandalkan untuk pembangunan di sektor pertanian, di sektor pendidikan, kesehatan, serta perdagangan. Di sektor pendidikan misalnya ada seseorang atau suatu pengusaha yang mewakafkan tempatnya sebagai sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendidikan, dan juga di sektor pertanian, dan juga di sektor kesehatan, serta di sektor perdagangan. Yang selanjutnya ada pengelolaan aset secara strategis. Pengelolaan sumber daya strategis yang harus dikendalikan oleh negara yaitu kehutanan, sumber daya manusia, sumber daya perairan, dan sumber daya kelautan, serta sumber daya energi. Yang terakhir ada utang publik atau sukuk, yaitu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah, yaitu dapat berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi yaitu bahwasannya kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, baik berupa pajak pemerintah dan juga dalam bentuk lain. Kebijakan fiskal juga dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama ada penstable otomatik, dan juga ada kebijakan fiskal diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran defisit, anggaran seimbang, dan juga anggaran dinamis. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan juga menstabilkan harga, implementasinya untuk mengarahkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa yang disebut dengan APBN. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisis dalam dua tahap yang berurutan, yaitu bagaimana suatu kebijakan fiskal yang diterjemahkan menjadi suatu APBN, dan juga bagaimana APBN tersebut dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia sehingga dapat memperoleh penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam Islam itu sendiri atau dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan juga spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak perannya dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.